kanal kita orang dari kelompok Ambong. Salam kenal, nama beta Dede Fauzia, Nama beta Aisyah Gevira. nama beta Gaitsa Volumis. Kita orang bakal memperkenalkan makanan khas Ambon. Yuk 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 yuk. Jadi kita bakal memperkenalkan salah satu makanan dari Ambon. Yang pertama ada ikan kuah kuning. Bahan-bahan ikan kuah kuning yaitu ikan tongkol, kelapa parut 1 butir, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, ketumbar, lawang, sereh, daun jeruk, lengkuas, kemangi, rawit merah. Dan ada Bahan pisang asal ini hanya memakai pisang raja, gula putih, margarin, telur, kayu manis, dan juga kacang. Kemudian untuk cara membuatnya yaitu cuci kacang merah dan rendam semalaman. Kedua, tuang air melebihi tinggi kacang merah. Beri gula pasir, coklat bubuk, vanili dan garam. Masak sampai mendidih dan sampai air menyusut. Matikan api. Kemudian perlahan aduk terus. Tuang sedikit demi sedikit tepung maizena dan tepung beras. Aduk sampai mengental. Kemudian tata kacang merah di gelas sapi. Tuang saus coklat, santan, es serut, jeruk merah dan Kemudian, cara membuat pempek khas Palembang. Alat bahannya yaitu 1 kg daging ikan tenggiri yang telah digiling halus, 1 kg tepung sagu, 250 ml air es, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Cara membuatnya yang pertama, masukkan ikan, garam, penyedap rasa, dan air es. Lalu campurkan hingga merata. Yang kedua, tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Aduk hingga adonan menjadi halus. 3. Bentuk adonan sesuai selera. Rebus adonan pempek yang telah dibentuk ke air yang sudah mendidih. 4. Jika adonan telah mengapung, pempek sudah matang, lalu tiriskan. 5. Kau bisa langsung menyajikannya atau bisa digoreng terlebih dahulu. 6. Jangan lupa menggunakan cuko agar rasa lebih mantap. Kemudian, resep untuk membuat ini adalah kemudian 1 sendok makan air jeruk, kemudian 2 batang serai dan dimarkan, kemudian ada 2 lembar daun salam, kemudian ada 3 ruas jahe, 3 nangka, kemudian 3 buah tomat merah dan bawang menjadi 4, lalu ada 10 gram daun kemangi, 2 sendok air asam, 2 sendok kecap manis, 2 sendok gula merah dan setengah liter air, garam secukupnya, gula secukupnya, dan bubuk halus. Kemudian ada 4 siung bawang putih, 5 buah bawang merah, 5 buah cabai merah. Cara membuat penyambar kunyit, ikan dengan air jernih biarkan sekitar 15 menit. Kemudian siapkan panci dan air secukupnya, isi dengan bumbu halus, serai, jahe, lengkuas, dan daun salam. Masukkan ikan pati dan masak dengan api sedang. Kalau sudah mendidih, masukkan ikan dan bahan lainnya. Beri garam sesuai selera. Masak hingga semuanya matang, angkat, dan sajikan mani untuk makan saja. See you guys, sampai jumpa lagi. Hai, kami orang akan mempresentasikan makanan kusui Padang. Nasi Padang adalah salah satu makanan kusui dari Indonesia yang berasal dari daerah Padang. Makanan ini terkenal karena beragam hidangan yang disajikan dalam satu piring nasi. Berikut adalah beberapa materi yang dapat disampaikan. Asal-usul nasi Padang berasal dari budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Masakan ini populer di daerah Padang sejak abad ke-19 dan sejak itu menyebar ke seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kedua, komponen utama nasi yang digunakan adalah nasi putih yang disajikan dengan hangat. Yang kedua, rendang. Rendang adalah hidangan yang paling terkenal dalam nasi Padang. Rendang adalah daging yang dimasak dalam
dalam bumbu kaya rempah-rempah yang kemudian diolah dengan santan hingga kering dan berwarna kecoklatan. 3. Gulai. Gulai adalah hidangan daging, ikan, atau sayuran yang dimasak dalam kuah kental berbumbu dengan campuran santan. Selanjutnya sambal. Nasi Padang juga dikenal dengan sambalnya yang pedas dan beraneka ragam. Sambal biasanya terbuat dari cabai, bawang, dan bumbu-bumbu lainnya yang dihaluskan. Yang terakhir sayuran. Nasi Padang biasanya disajikan dengan sayuran seperti sayur nangka, daun singkong, atau daun ubi yang dimasak dengan bumbu khas Padang. Nah, untuk cara penyajiannya, nasi Padang disajikan dengan sistem hidangan prasmanan. Berbagai hidangan tersebut diletakkan di atas meja atau etalase dan pelanggan memilih hidangan itu sendiri. Hidangan yang dipilih kemudian akan dihidangkan ke atas piring nasi putih yang hangat. Biasanya pelanggan hanya membayar untuk hidangan yang mereka bayar. Keripik sanjay adalah salah satu jenis keripik khas Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai keripik sanjay. Nah, asal-usul keripik sanjay berasal dari budaya Minangkabau di daerah Padang, Sumatera Barat. Nama sanjay sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti gurih atau enak. Bahan utama keripik sanjay terbuat dari bahan dasar ubi kayu atau singkong yang dipotong tipis-tipis dan diolah menjadi keripik. Selain itu, beberapa varian keripik sanjay juga menggunakan bahan dasar umbi-umbian lainnya seperti ubi jalar atau ubi ungu. Proses pembuatan ubi kayu atau umbi-umbian lain dicuci bersih, dikupas dan dipotong tipis dengan ketebalan yang seragam. Potongan ubi kemudian direndam dalam air garam atau air panas. Jeruk nipis untuk menghilangkan getah dan membersihkan rasa segar. Setelah direndam, potongan ubi kering dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Setelah kering, potongan ubi digoreng dalam minyak panas hingga menjadi keripik yang renyah dan berwarna kecoklatan. Keripik kemudian ditiriskan dan didinginkan untuk menghilangkan sisa minyak. Akhirnya, keripik sanjay disajikan dalam kemasan atau menarik siap untuk dikonsumsi. Baik, setelah sekian banyak penjelasan, ada lagi penjelasan tentang 5 kelezatan dan popularitas keripik. 1. Keripik sanjay terkenal karena kelezatannya yang renyah dan gurih. Dan 2. Keripik ini telah menjadi oleh-oleh khas dan menjadi produk yang populer dari daerah Padang. 3. Keripik sanjay juga telah menjangkau pasar nasional maupun internasional sebagai makanan yang terkenal dari Indonesia. Keripik sanjay merupakan salah satu produk makanan ringan yang dihasilkan dengan menggunakan bahan lokal yang khas dari daerah Padang. Kelezatannya yang renyah, beragam, dan variannya rasanya menjadikan pilihan yang populer bagi pecinta cemilan. Halo semuanya, kita orang akan mengenal makanan dari Papua nih. Yang pertama ada papeda. Beda makanan khas dari Papua yang bahan utamanya itu sagu. Selanjutnya ada ikan kuah kuning. Biasanya papeda jadi dimakan dengan ikan kuah kuning sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada makanan ringannya yaitu abon dulu. Ini merupakan makanan ringan khas Papua. Yang pertama ada 100 gram tepung terigu, 1.200 ml air, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk caranya, cairkan tepung sagu dengan 300 ml air, bubuhkan garam dan gula aduk hingga licin. Pilih sisa air sedalam ini dalam panci, lalu tuang adonan tepung ke dalam air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kental, matang dan berwarna putih, lalu diangkat. Yang kedua yaitu ikan tongkol. Bahan-bahannya yaitu 300 gram filet ikan kakap, 1 sendok makan air jeruk untuk olesan, 1 sendok garam untuk olesan, 4 sendok makan bawang goreng, 2 batang serai bagian putih, 5 daun jeruk, 500 ml air, setengah sendok teh gula pasir, 2 batang daun bawang, 2 buah putih tomat merah, 1-2 sendok makan air jeruk nipis. Bumbu halus 2 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri sangrai, 2 cm kunyit bakar, 2 cm jahe, dan 1
lagi ya Esa. Garam 1 sendok teh gula pasir. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami berasal dari daerah Jambi. Di sini kami sudah membawakan makanan khas daerah Jambi. Yang pertama ada gulai tepek ikan Dan yang kedua ada kue muso. Di sini kami akan menjelaskan bahan-bahan dan cara pembuatan gulai tepek ikan dan kue muso. Yang pertama untuk bahan gulai ikan ada 500 gram daging ikan patin. Yang kedua ada 300 ml air. Yang ketiga ada 300 gram sagu tani. Yang keempat ada 4 butir telur. Yang terakhir ada 15 gram garam. Untuk bahan gulainya yang pertama itu ada 1 liter santan sedang. Yang kedua ada 100 gram cabai merah. Yang ketiga ada 50 gram cabai rawit. Lalu ada 15 butir bawang merah. Ada 10 butir bawang putih. Lalu ada 2 buah kemiri. 2 buah ruas jari kunyit. Ada batang serai yang digeprek. Lalu gula dan garam. Untuk cara pembuatannya yang pertama dinginkan daging ikan patin di dalam freezer lebih kurang dari 30 menit. Lalu masukkan air. Yang kedua kita potong-potong ikan patin. Lalu kita potong-potong ikan patin sesuai selera. Lalu panaskan santan dengan api sedang hingga mendidih. Aduk-aduk agar santan tidak pecah. Masukkan bumbu halus dan serai. Masak hingga bumbu menyatu dan santan mulai menyusut. Beri gula dan garam sesuai selera. Selanjutnya masukkan potongan nanas, aduk rata. Tambahkan potongan ikan patin. Masak hingga mengkal. Koreksi rasa dan masukkan manis asam. Hasilnya seimbang. Yang kedua ada kue muso. Cara dan bahannya adalah untuk bahan-bahannya 250 gram tepung ketan, 75 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk, 50 gram minyak sayur, 1 sendok teh garam, 500 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili, secukupnya air, 500 ml santan, 500 ml air pandan, 2 butir telur, 100 gram terigu, 175 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh vanili. Untuk cara pembuatannya adalah yang pertama, untuk bahan kulitnya, campur tepung ketan, terigu, coklat bubuk, gula, minyak sayur, garam dan vanili. Tuang air secukupnya, aduk sampai rata dan tidak lengket di tangan. Yang kedua, untuk adonan isinya, campur santan, air pandan, telur, terigu, gula dan garam, vanili dan aduk sampai rata. Yang ketiga, oleskan minyak di cetakan kue. Yang keempat, panaskan kukusan. Yang kelima, ambil sendok sedikit adonan kulit, cetak bahan kulit, menyerupai mangkuk berlubang. Tuang adonan isi, masukkan ke dalam kukusan, kukus hingga 15 menit, dinginkan dan keluarkan dari kukusan. Halo semuanya, kita orang dari kelompok Riau ingin memperkenalkan makanan khas Riau adalah yang pertama ada nasi lemak, yang kedua ada keripik nanas. Gimana sih cara buatnya? Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada beras 250 gram, lalu garam 1 sendok makan, lalu santan 300 ml, daun salam 3 lembar, daun jeruk 1 lembar, dan daun pandan 2 lembar. Lalu jahe 3 ruas jari diumarkan, 1 batang serai diumarkan. Waduh, apa aja sih lauknya? Ada nasi, kacang, telur, ayam, dan juga teri. Dan tidak lupa juga ada lalapannya seperti timun dan daun kemangi, dan serta tambahannya yaitu sambal. Ini salah satu makanan ringan khas Riau yaitu keripik nanas. Emang bukan?